Salam harmoni. Hai semua, perkenalkan nama saya Putu Diah Kirana Pramodewi dengan NIM 2529061002. Pada mata kuliah Statistika Terapan ini, saya akan membahas tentang distribusi peluang. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu distribusi peluang dan juga peluang. Tadi kan sempat dibahas, peluang itu angkanya antara 0 dan 1. Kita bahas bersama mengapa harus angka 0 dan 1. Kita pakai contoh soal. Jadi dalam sebuah kantong berisi 10 kelereng yang semuanya. Nah, rumusnya itu adalah peluang sama dengan banyaknya anggota dalam kejadiannya tadi dibagi dengan banyaknya anggota dalam ruang sampel. Jadi perbandingannya itu 10 dibagi 10, makanya dapat peluangnya 1. Lanjut, kita akan bahas. Nah, pada tipe distribusi peluang diskrit yang akan kita fokuskan di sini adalah kita akan membahas binomial. Sedangkan pada tipe distribusi peluang kontinu, kita akan fokus membahas tentang Oke, kita mulai dulu dari distribusi normal. Nah, distribusi normal itu memiliki sifat-sifat, diantaranya yang pertama, mempunyai dua parameter, yaitu mu dan juga sigma. Yang kedua, titik tertinggi kurva berada pada rata-rata. Nah, di sini sudah berada di paling atas ini, di bagian min, itu rata-rata. Yang ketiga, lebar kurva ditentukan oleh sigma. Lalu yang keempat, bentuk kurvanya itu simetri, yaitu rata kanan dan rata kiri. Jadi sama ukurannya antara kanan dan kiri. Yang kelima, total daerah di bawah kurva itu sama dengan 1. Oke, untuk mempermudah pemahaman materi, mari kita latihan soal. Nah, jadi di sini diketahui nilai rata-rata UN tahun 2019 adalah 73 dengan standar deviasi 5. Nilai UN tersebut berdistribusi normal. Kita akan latihan tentang distribusi normal. Jadi, jika dipilih siswa yang ikut UN, tentukan peluang siswa tersebut yang memiliki nilai UN jika tepat 80. Kalau tepat 80 berarti kan sama dengan 80. Kalau yang kurang dari 70 pakai tanda kurang dari, yang lebih dari pakai tanda lebih dari, yang antara berarti dia nanti pakai tanda 70, isi tanda lebih dari, lalu isi X lebih dari 80. Nah, untuk tepat 80 ini, sekarang kita menggunakan rumus, jadi klik sel dulu, lalu klik formula satu rumus, lalu klik sisipkan fungsi. Kita menggunakan di sini ganti jadi statistik, karena kita sekarang kategorinya statistik. Lalu pilih di sini norm. Nah, ini norm dis, karena kita akan menjawab data yang berdistribusi normal. Nah, bagian X diisi dengan pernyataan soal, jadi nilainya tepat 80, rata-ratanya 73, standar deviasinya 5, dan kumulatifnya di sini kita pakai false. Karena di sini tandanya itu sama dengan gunakan false, kalau tandanya lebih dari kurang dari itu pakai true. Oke, sudah muncul hasilnya. Sekarang lanjut lagi. Yang kurang dari 70 pakai sisipkan juga. Kita pakai statistik. Di sini kita ganti pakai norm this. Kalau sudah diisi lagi, kalau X-nya itu nilainya 70 di sini. Min rata-rata 73, standar deviasi 5. Nah, di sini baru true. Sudah ada keterangannya juga di sini. Oke, lanjut. Itu kan kurang dari. Kalau lebih dari, mirip caranya, cuman ada perbedaan sedikit di bagian depannya. Sekarang yang di bagian lebih dari sama juga ke bagian formula, sisipkan fungsi, diganti jadi statistik, kita ganti jadi norm this.
Klik OK. Di bagian X sama juga kita masukkan 70, rata-ratanya 73, standar deviasinya 5, dan kumulatifnya di sini kita pakai true. Oke, sudah muncul. Hasilnya sama. Tapi perlu diingat karena ini lebih dari, maka kita depannya ini tambahkan 1 minus atau 1 kurang. Oke, ini sudah muncul 0,72 hasilnya. Kalau yang antara, kita akan menggunakan formulanya ini 2 kali. Jadi formula yang pertama tetap sama pakai norm this. Cuman bedanya yang di X ini kita pakai nilai tertinggi dulu. Rata-ratanya 73, standar deviasinya 5, kumulatifnya di sini kita pakai true. Oke, kalau sudah lanjut lagi dikurang. Masukkan lagi formulanya statistik norm this. Baru di sini dimasukkan X-nya tadi nilainya 70 yang terendah, lalu 73, standar deviasi 5. Baru di sini kita pakai true. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Jadi peluang siswa yang memiliki nilai UN berikut ini sudah ada hasilnya. Kalau yang tepat 80, peluangnya sekitar 0,03 kalau dibulatkan. Kalau kurang dari 70 itu 0,27. Kalau lebih dari 70 itu 0,73. Kalau antara 70 dan 80 itu 0,64. Selanjutnya, saya akan membahas tentang distribusi binomial. Nah, distribusi ini memiliki ciri-ciri yang mana percobaan yang berdistribusi binomial adalah sebagai berikut. Yang pertama, percobaan tersebut dilakukan berulang-ulang sebanyak n kali, jadi disimbolkan dengan n. Yang kedua, masing-masing percobaan hanya dapat menghasilkan 2 kemungkinan atau hasil yang diperoleh dapat disederhanakan menjadi 2 kemungkinan. Hasil yang diperoleh tersebut dapat dianggap sebagai hasil yang sukses atau gagal, jadi ada 2 pilihan. Lalu, hasil dari masing-masing percobaan haruslah saling bebas. Jadi peluang untuk sukses harus sama untuk setiap percobaan. Kita akan latihan soal tentang distribusi binomial. Jadi ini ada soal dari 38 calon pegawai yang mendaftarkan diri pada suatu perusahaan. Peluang seseorang diterima adalah 0,25. Maka hitung peluang tepat 3 orang yang diterima, berarti tepat. Kalau tepat berarti sama dengan. Rumusnya sama, jadi kalian bisa klik formula atau rumus, klik sisipkan fungsi. Nah, di sini kita pilih statistik, tapi di bagian sini kita cari binom dis. Nah, ini binom dis. Klik OK. Numbernya ini kita masukkan angka 3. Trialnya ini jumlah pegawainya 38. Probability-nya itu 0,25. Lalu logikanya di sini karena dia sama dengan, maka kita pakai false atau salah. Nah, klik OK. Sudah muncul. Lalu peluang sebanyak-banyaknya 4 orang yang diterima. Berarti kalau paling banyak 4 berarti maksimal 4. Karena maksimal berarti X-nya itu kurang dari 4. Karena nilai maksimal 4X kurang dari sama dengan 4. Berarti caranya itu klik formulas, klik sisipkan fungsi, sama juga di sini pilih statistik, lalu di sini pilih binom dis. Number yang dimasukkan itu 4 karena sebanyak-banyaknya 4. Trials-nya ini jumlahnya 38. Probability-nya 0,25. Kumulatifnya true karena tandanya bukan sama dengan. Oke, sudah muncul hasilnya. Sekarang peluang paling sedikit 4 orang yang diterima. Ini sama juga rumusnya. Jadi klik formula, klik sisipkan fungsi,
Masukkan di sini statistik. Kita cari fungsinya binom dis, artinya binomial distribusi. Nah, di sini baru kita masukkan numbernya itu 4, trialsnya itu 38, probability-nya sama 0,25, kumulatifnya true. Oke, ini kan sama hasilnya dengan yang di atasnya, peluang sebanyak-banyaknya 4 orang diterima, tapi di sini ingat, peluang paling sedikit 4 orang, berarti paling sedikit itu nilai minimalnya. Kalau minimal berarti dia X-nya itu lebih dari sama dengan 4, karena lebih dari, berarti rumusnya kita tambahkan angka 1 di depannya, 1 kurang. Nah, sudah. Jadi peluang tepat 3 orang yang diterima itu 0,006 dibulatkan. Kalau peluang sebanyak-banyaknya 4 orang yang diterima itu 0,02. Peluang paling sedikit 4 orang yang diterima yaitu 0,97 yang dibulatkan menjadi 1. Manfaat mempelajari peluang. Yang pertama, kalau kita tidak memahaminya, kita tidak akan bisa menginterpretasikan pengujian hipotesis, interval kepercayaan, atau p-value yang menjadi dasar seluruh penelitian ilmiah dan analisis data modern. Lalu, manfaat peluang yang kedua adalah kita bisa menghasilkan keputusan yang tepat, karena peluang itu mengajarkan tentang mengevaluasi risiko dari hasil yang mungkin dari setiap pilihan. Yang ketiga, peluang bisa digunakan untuk memprediksi suatu kejadian, entah itu perakiraan cuaca, tren, ataupun yang lainnya. Lalu, penting bagi kita untuk memahami distribusi peluang dalam mempelajari statistika, karena distribusi peluang ini merupakan landasan untuk inferensi statistik. Lalu yang kedua, distribusi peluang ini dapat mengukur ketidakpastian dan risiko sehingga nantinya bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Dan yang terakhir, dari belajar distribusi peluang kita bisa memilih metode analisis yang tepat.